Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu babul haid, bab yang ke-10. Nah, babul haid ini adalah bab terakhir di dalam kitab Thaharah. Setelah kita membahas kitab Thaharah kurang lebih selama hampir 4-5 bulan ini, nanti kita akan lanjutkan di dalam kitab yang kedua, di kitab Bulughul Maram, yaitu kitabus shalah. Insya Allah kitabus shalah itu hadisnya akan jauh lebih banyak lagi dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mengkajinya. Nah, pada hari ini kita tidak melanjutkan kajian hadisnya terlebih dahulu, tetapi kita muqaddimah dulu. Muqaddimah itu artinya pembukaan, penjelasan seputar babul haid, sehingga nanti ketika besok kita membahas hadis yang berkaitan dengan haid ini sudah ada dasar-dasar pemahaman yang diketahui, sehingga besok tinggal melanjutkan dasar pemahaman yang akan kita kaji saat ini. Jadi saat ini kita tidak membahas kajian hadisnya, tapi kita ke muqaddimahnya dulu, pembukaan dulu. Haid itu bahasa apa? Arab. Haid bahasa Arab ya. Kalau orang Madura bilangnya haid. Haid bahasa ha ya dhot tulisannya. Haid. Ha ya dhot. Haid secara bahasa Arab itu artinya sesuatu yang mengalir dan memancar. Jadi haid itu makna dasarnya adalah sesuatu yang mengalir dan memancar. Nah, secara istilah syar'i itu artinya istilah di dalam fikih ya, adalah damun tabi'atun yakhruju min qa'rir rahimi ya'tadul unsa idza balagat fi awqatin ma'lumatin. Darah tabiat, damun tabi'atun itu darah tabiat. Tabiat itu apa? Kotor. Tabiat, apa arti dari tabiat? Tabiat itu kok bisa kotor, itu dari mana? Tabiat itu Wanita. watak tabiat, ya kan? Jadi damun tabiatun artinya darah tabiat. Maksudnya sudah menjadi tabiatnya wanita itu mengeluarkan darah. Sudah menjadi watak, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kepastian bagi wanita mengeluarkan darah setiap bulannya. Kalau tidak keluar berarti ada penyakit, kan itu toh, karena normalnya wanita keluar darah setiap bulannya. Damun tabi'atun yakhruju min qa'rir rahimi, darah tersebut keluar dari bagian dalam rahim. Ya'tadul untha, menjadi kebiasaan wanita idza balagot, ketika sudah balik, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Kan ada waktu-waktu, ada jadwalnya kan kalau wanita haid. Nah, beberapa poin dari definisi darah haid. Pertama, darah tabiat berarti darah haid merupakan fitrah wanita. Jadi darah haid itu adalah fitrah wanita, bukan darah fasad atau rusak yang keluar karena sakit, luka atau semacamnya. Darah ini adalah darah yang Allah jadikan ketetapan kepada para wanita, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia mengalami haid saat berhaji. Jadi bayangkan berangkat ibadah haji, nah begitu waktunya mau ibadah haji, haid, kan tidak boleh ibadah gitu. Maka ada kekecewaan dari Siti Aisyah, harusnya saya ibadah jadi haid. Itu kalau umpama model perempuan zaman sekarang lah ya, puasa dari pagi sampai 5 menit menjelang buka puasa, tahu-tahu keluar darah. Jadi 5 menit menjelang buka puasa darah memancar, datang bulan. Kan kecewanya luar biasa. Saya sudah susah-susah puasa dari pagi, kurang 5 menit kok datang bulan, maka puasanya harus dibatalkan. Nah, maka ada penghiburan dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Aisyah dan bagi seluruh wanita muslimah. Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi para wanita. Itu sudah ketetapan Allah. Darah haid itu justru adalah ada kemuliaan dari darah haid itu bagi para wanita. Nanti akan ada penjelasannya. Yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Istimewanya wanita itu di sini nanti, di darah haid ini. Yang kedua, karena haid adalah darah tabiat. Tabiat itu artinya watak atau kebiasaan yang sudah menjadi kepastian. Maka sesuai fitrah masing-masing. Para wanita pun berbeda-beda keadaan haidnya, baik dari jadwal haidnya, durasi lama waktu haidnya, maupun reaksi ketika akan haid dan setelah haid. Itu tiap wanita kan tidak sama. Itu sudah menjadi tabiatnya masing-masing, sudah jadi fitrahnya masing-masing. Yang ketiga, darah haid itu darah tabiat, sedangkan darah istihadah bukan darah tabiat, bukan darah yang menjadi ketetapan atau kebiasaan. Darah istihadah adalah darah fasad. Fasad itu artinya rusak. Jadi istihadah itu darah yang rusak. Kalau haid itu darah yang sehat. Gitu. Darah istihadah keluar dari urat yang terputus lalu darah mengalir. Jadi ada urat di dalam tubuh wanita itu yang terputus kemudian darahnya mengalir. Kita dapat katakan bahwa darah istihadah adalah darah penyakit. Jadi yang penyakit itu istihadah, kalau haid bukan penyakit. Yang keempat, darah haid itu keluar dari bagian dalam rahim. Jadi haid kalau tidak ada darahnya ada dua kemungkinan. Rahimnya tidak sehat atau malah tidak punya rahim, makanya tidak haid. Tapi selama rahimnya masih ada pasti akan keluar darah haid, karena itu asalnya dari dalam rahim. Berarti sumber darah haid adalah dari rahim. Sedangkan darah istihadah itu keluar dari adna. Adna itu artinya di bawah. Maksudnya di bawah itu yang terdekat posisinya lebih rendah dari rahim. Jadi istihadah itu pembuluh darah yang dekat dengan rahim, posisinya lebih rendah dari rahim. Darah istihadah bisa juga disebut keluar dari kemaluan di bawah rahim. Jadi sama-sama keluar dari kemaluan, tapi perbedaan sumber darahnya itu yang membedakan. Kalau haid dari dalam rahim, kalau istihadah pembuluh darah yang ada di bawah rahim. Yang kelima, haid merupakan tanda balik. Jadi bagi wanita, haid itu adalah merupakan tanda balik. Tapi bagi laki-laki ada dua pengukur. Pengukur yang pertama bisa dinyatakan akil balik apabila dia telah mimpi basah. Kalau tidak pernah mengalami mimpi basah, maka dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Akalnya sudah penuh, maka dia akil balik. Kalau anak kecil kan akalnya belum penuh, ya kan? Misalkan ada anak lawi-lawi di masjid, kamu bilang, jangan rame, dia bisa balik ke kita, bisa begini juga gitu loh. Karena akalnya belum penuh. Tapi kalau sudah balik, maka akalnya pasti penuh, lebih bisa diomongin pakai bahasa manusia dewasa. Jadi kalau ada orang dewasa diomongin pakai bahasa manusia dewasa tidak ngerti-ngerti, berarti dia badannya dewasa tapi otaknya masih anak-anak karena tidak ngerti dengan omongnya orang. Ya. Nah, wanita haid balighunya itu pertama dari haid, yang kedua mimpi basah juga bisa, seperti yang kita kaji di hadis-hadis yang sebelumnya. Berapa usia umumnya wanita datang bulan? Ada yang 9 sampai 13 tahun. Jadi antara 9 tahun sampai 13 tahun. Kalau zaman dulu rata-rata di atas usia 12 tahun. Nah, zaman sekarang perkembangan zaman, makanan yang semua serba instan, kemudian suguhan tontonan yang macam-macam sehingga memicu hormon lebih cepat berkembang, sehingga akhirnya usia 9 tahun, 10 tahun sudah datang bulan. Yang keenam, haid itu diketahui kebiasaannya oleh setiap wanita. Jadi normalnya haid diketahui kebiasaannya oleh setiap wanita. Haid itu terjadi sebulan sekali. Bisa jadi pada awal, pertengahan, atau akhir bulan. Jadi kalau awal, ya akan awal terus. Kalau tengah, akan tengah terus. Kalau akhir, akan akhir terus. Itu haid yang betul.
Jadi kalau kacau berarti ada masalah, nanti ada pembahasan selanjutnya. Normalnya itu kalau awal terus, kalau tengah terus, kalau akhir terus. Kemudian durasi waktunya kalau 7 hari ya 7 hari terus. Kalau 10 ya 10 terus. Kalau berubah-ubah lebih cepat, lebih lambat, nah itu berarti menandakan ada sesuatu yang kacau di situ. Nanti akan ada syarahnya. Haid bisa jadi keluar lebih awal, bisa pula telat penjelasannya ya. Bisa lebih awal, bisa telat. Tapi kalau lebih awal atau telat berarti ada masalah dengan kesehatannya. Karena normalnya harus tepat waktu haid itu. Nah sekarang kita bahas hikmah adanya darah haid. Gitu. Allah menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda. Jadi darah haid itu tidak sama dengan darah yang mengalir di dalam tubuhmu. Disobek, tangannya keluar darah, dengan darah yang keluar dari ini rahim itu tidak sama. Dan itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yang punya cuma perempuan darah haid ini. Nah fungsi darah haid adalah sebagai asupan makanan untuk bayi pada perut ibunya yang akan mengalir ke tubuh lewat tali pusar. Jadi darah haid itu ternyata makanannya bayi ketika bayinya masih di dalam perut. Makanya kenapa ketika seorang wanita hamil kecenderungannya tidak haid, walaupun ada beberapa yang tetap datang bulan, tapi rata-rata tidak datang bulan. Kenapa? Karena itu jadi makanannya si bayi tersebut. Sehingga wajar kalau secara kedekatan batin dan emosional seorang anak akan jauh lebih dekat kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Karena di dalam perut pun si anak tersebut sudah makan darah ibunya, karena nutrisi makanan bayi berasal dari darah ibunya, yaitu darah haid tadi. Jadi itu darah yang istimewa itu. Nah kalau mau dikaji lebih dalam lagi, berarti kan kita semua ini makanannya dulu darah haid. Nah terus apa yang mau disombongkan? Terciptanya dari sperma, ya kan? Di dalam perut yang dimakan darah haid. Begitu keluar sudah dewasa begini, di dalam perut yang dibawa kemana-mana isinya kotoran. Begitu mati nanti jadi bangkai. Kan tidak ada istimewa-istimewanya. Terus apa yang mau disombongkan? Kalaupun seandainya takdirnya kaya, itu cuma titipan. Kalau takdirnya punya jabatan, itu juga cuma titipan. Wajah yang ganteng dan cantik itu juga titipan. Semuanya titipan. Pada akhirnya akan hilang, musnah. Yang cantik akan jadi jelek, yang ganteng akan jadi jelek. Harta yang banyak nanti akan. Emang ada orang meninggal mobilnya ikut dipendem? Kan tidak ada. Rumahnya ikut dipendem? Tidak ada. Itu semua hanya titipan. Fungsi darah haid adalah sebagai asupan makanan untuk bayi pada perut ibunya yang akan mengalir ke tubuh lewat tali pusar. Ketika melahirkan, asupan makanan berubah menjadi susu. Oleh karena itu, sedikit sekali wanita yang hamil itu mengalami haid. Sedikit pula wanita yang menyusui mengalami haid yang normal. Jadi wanita itu kalau menyusui, haidnya kalau tidak normal, itu wajar. Kalau sudah nyusui loh ya. Nah kalau belum punya anak, apalagi belum menikah, haidnya tidak normal, itu tidak wajar. Tapi kalau sudah menikah dan menyusui itu wajar. Kenapa? Karena nutrisi yang ada dalam darah haid itu naik menjadi ASI. Makanya ASI kalau dipompa, kemudian didiamkan selang berapa jam, akan berubah warnanya menjadi merah. Karena itu asalnya dari darah. Gitu lah. Ini luar biasanya ulama zaman dahulu mengkaji sampai sedemikian detailnya. Ilmu kedokteran nggak kalah gitu loh. Ulama itu nggak kalah dengan ilmu kedokteran modern zaman sekarang. Sedemikian detailnya mengkaji. Kenapa mereka mengkaji begitu detail? Karena akan ada hukum-hukum syariat yang mau diambil di situ. Nah kalau mereka tidak kaji detail, bagaimana mereka bisa berijtihad untuk menentukan sebuah hukum? Ini haid atau istihadah? Ini wajib mandi atau tidak? Ini wajib sholat atau tidak? Karena kalau haid wajib tidak sholat. Kalau haid tidak boleh sholat, wajib meninggalkan sholat ketika haid. Tapi kalau istihadah dia wajib mengerjakan sholat gitu. Nah ini kan ulama harus detail, ini haid atau istihadah kan begitu. Makanya dikaji ilmu kedokterannya. Nah dari situ akhirnya ada hikmah di balik pengkajian ini. Ternyata darah haid itu sesuatu keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada para wanita yang tidak dimiliki oleh
laki-laki. Bahkan laki-laki pun dulu hidupnya berasal dari nutrisi yang asalnya dari darah haid. Ketika wanita tidak dalam keadaan hamil atau menyusui, darah tadi tidak keluar dan tetap pada tempatnya. Darah itu akhirnya akan keluar pada waktu tertentu. Jadi yang mengendap di dalam itu akhirnya akan keluar. Nah, masalahnya keluarnya normal atau jadi penyakit, itu yang jadi masalah. Ini ada di dalam kitab Minhahul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Boleh dicari kitabnya. Nanti kalau udah hafal, pilihannya 2, tanya lagi ke saya, nanti ditulis, atau nonton ulang YouTube-nya. Minhahul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Itu ada penjelasannya tentang babul haid fi muqaddimah. Jadi di bagian pembukaannya. Nah, masalah haid ini adalah masalah yang paling rumit dalam hukum fikih dibandingkan semua masalah yang lainnya. Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah berkata, masalah haid adalah masalah paling rumit dalam bab fikih. Permasalahan yang ada masih banyak yang samar. Hukum terkait haid sendiri sebenarnya sudah jelas. Ada perkara terkait haid yang sudah disepakati. Yang jadi masalah adalah ketika darah yang keluar bukan darah haid. Lalu seorang mufti itu tahu, seseorang yang berfatwa, yang memberikan fatwa itu namanya mufti. Seorang mufti menjadi sulit dalam menentukan hukumnya. Haid juga bisa datangnya lebih awal, bisa jadi datangnya telat. Lamanya darah haid juga bisa jadi bertambah lama, bisa jadi berkurang dari waktu kebiasaan. Nah, permasalahan zaman ini lebih rumit karena banyak wanita yang memakai obat pencegah hamil dan penunda haid. Ini makin bikin rumit hukum fikih ini. Ketika dia pakai pencegah hamil kayak KB dan penunda haid, itu pasti pengaruh ke siklus datang bulan ketika orang menggunakan obat KB, pencegah kehamilan. Nah, ulama ini jadi bingung menentukan setelah sekian lama tidak keluar darah. Karena orang kalau pakai obat KB kan rata-rata nggak datang bulan, ya kan? Nah, kemudian darah itu keluar setelah sekian lama. Nah, darah yang keluar ini haid atau istihadhah? Nah, itu yang membuat jadi rumit zaman sekarang. Inilah yang membuat mufti sulit dalam menentukan hukum terkait haid. Belum lagi pola makan. Kenapa orang zaman sekarang datang bulannya banyak yang nggak lancar? Karena makanan-makanannya mengandung pengawet, pengembang, perasa, pewarna. Sekarang makanan apa yang tidak terhindar dari ini? Mie instan, ada perasanya, namanya monosodium glutamat. Itu memicu kerusakan hormon di dalam tubuh. Roti-roti yang dimakan itu mengandung fermipan, pengembang. Pengembang itu juga berbahaya. Belum lagi yang pewarna-pewarna itu. Belum lagi sekarang jeruk 1 kilo 15.000, es jeruk botolan 1 botol 3.000. Kan sudah tidak masuk akal. Es jeruk botolan yang sintetis 1 botol 3.000. Yang 1 botol gede itu kan 3.000. Sementara jeruk sekilo 15.000. Kalau jeruk murni mau dijadikan 1 botol yang besar itu butuh berapa banyak? Kan gitu. Jadi pasti ada perasaannya. Kan bisa rasa macam-macam sekarang makanan minuman. Nah, itu yang memicu hormon tidak stabil. Sehingga para wanita datang bulannya cenderung lebih cepat. Belum lagi saus-saus itu yang di depan itu yang dijual itu semuanya mengacaukan sistem hormon, sehingga akhirnya datang bulan cenderung tidak stabil. Belum lagi sekarang banyak orang nikah kebanyakan gaya. Nikah pengantin baru kepingin tidak cepat-cepat punya keturunan, akhirnya ditunda, pakai obat pencegah hamil, pakai minum obat ini obat itu, akhirnya rahimnya kering, belum punya anak rahimnya keburu kering, akhirnya dia nggak bisa punya keturunan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Maka kalau ingin sehat, kembalilah ke alami, kurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung 4P, pengawet, pengembang, perasa, pewarna. Ini untuk wanita. Ya, laki-laki juga sama, cuma kalau yang berkaitan dengan datang bulan ini salah satu faktornya, pengawet, pengembang, perasa, pewarna. Semuanya. Apa yang nggak pakai pengawet? Makan, masak, versinya Masya Allah sudah perasa itu. Hormon nggak stabil lagi, kacau lagi, ya kan? Nasi misalkan, beras yang kita makan itu racun loh sekarang. Kenapa kok bisa racun? Normalnya orang tanam padi panen berapa lama? 5-6 bulan. Sekarang 3-4 bulan panen. Kok bisa 3-4 bulan panen?
Kenapa? Obat. Dipacu, diobat, ya kan? Tumbuh. Cara nanamnya sudah dipacu. Begitu keluar, beras yang asli itu warnanya apa? Putih. Mangka. Warnanya kuning kecoklatan itu. Ingat nggak? Ada yang nutut nggak? Beras masih ditumbuk dulu, belum diseleb, ada yang nutut. Beras kalau ditumbuk, beras pecah kulit, itu warnanya apa? Mangka, kuning kan? Bukan putih loh. Kenapa kok dia bisa putih? Karena dipoles. Nah kemudian kenapa kok putihnya kok sampai ke dalam? Karena ada zat pemutihnya yang dimasukkan ke dalam nasi gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, ini beras yang sekarang itu ditumbuk atau diseleb? Diseleb. Ketika diseleb, lapisan kulit ari berasnya ini ikut terkelupas. Padahal kandungan gizi paling banyak itu terdapat pada lapisan kulit ari. Makanya nasinya orang zaman dulu dengan nasinya orang zaman sekarang tidak sama. Nasi zaman dulu menyehatkan, vitaminnya banyak. Nasi zaman sekarang vitaminnya sudah habis karena diseleb itu. Selanjutnya, beras itu sebenarnya daya tahannya lama atau sebentar? Sebentar. Beras itu aslinya, coba kamu ambil beras yang asli yang pecah kulit, kamu simpen 3 bulan aja sudah kapangan itu sudah keluar ininya itu. Betul. Sekarang coba kamu, bukan kutu lagi, keluar jamur macam-macam kan itu kan. Nah sekarang coba kamu lihat beras yang ada di toko itu, setahun, 2 tahun bisa bertahan. Kok bisa bertahan? Kamu tahu dikasih apa itu? Satu zat namanya aflatoksin. Aflatoksin ini menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, adalah salah satu dari 10 zat yang memicu kanker. Makanya kenapa orang Indonesia penderita kanker dari waktu ke waktu semakin lama semakin meningkat, karena makanan pokoknya sudah racun. Itu baru bab nasinya, belum vetsinnya, penyedap rasanya, belum mie instannya. Makanya terusin aja makan mie instan, nggak apa-apa. Yang banyak makan mie instan, ya, nggak apa-apa. Resiko ditanggung penumpang. Ya dijaga ya, pola makan dijaga. Terutama bagi wanita yang belum punya keturunan, yang sudah punya keturunan ya dijaga juga, gitu lah. Ya. Terutama yang belum punya keturunan, tolong betul-betul dijaga, karena darah haidmu itu adalah masa depanmu dan masa depan bangsa dan negara ini, masa depan agama ini. Bayangkan kalau darah haidnya tidak bergizi, akhirnya dimakan sama anakmu kekurangan gizi, begitu lahir akhirnya anaknya jadi tidak pintar. Berapa banyak anak zaman sekarang oon? Kenapa kok anak sekarang oon? Nutrisinya kurang, gizinya kurang. Kenapa kok gizinya kurang? Karena bapak ibunya makannya ngawur, khususnya ibunya gitu. Jadi jangan ngelihat enak di lidah, tapi lihat ketika masuk di dalam perut. Ini hebatnya Islam ya, membahas babul haid bisa sampai ke arah pola makan gitu loh. Itu makanya kalau ada orang Islam tidak pintar itu karena tidak mau belajar. Bukan Islamnya yang salah, orang Islamnya tidak mau belajar. Kalau orang Islamnya mau belajar pasti pintar, karena di dalam Islam itu kamu mau minta ilmu apa aja ada. Ilmu kesehatan, ilmu kelola negara, ilmu ekonomi, semua ada. Cuma ilmu nahan ngantuk waktu kajian yang tidak ada, ya. Selanjutnya, kaidah dalam memahami haid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata di dalam Manhajus Salikin. Jadi ada satu kitab namanya Manhajus atau Minhajus Salikin. Wal aslu fid dami alladhi yusibul mar'ah. Hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah haid. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita, hukum asalnya adalah haid. Annahu haid bila hadin lisinni, tanpa dibatasi usia, wala qadarihi, kadar lama, wala takarrurihi, dan tanpa dibatasin usia, kadar lama maupun pengulangannya. Jadi maksudnya hukum asal pada darah yang keluar dari tubuh wanita, dari kemaluan wanita itu haid tanpa melihat usianya. Pokoknya kalau keluar itu asalnya adalah haid. Kemudian tidak dilihat durasi waktu lama keluarnya maupun pengulangannya. Illa, kecuali in adbaqad damu alal mar'ati, bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita,
ausara la yang qati'u anha, atau darah tersebut tidak berhenti illa yasiron, kecuali sedikit atau sebentar, fa innaha tasiru mustahadah, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Paham maksudnya? Paham? Enggak. Jadi gini, hukum asal darah pada wanita yang keluar dari kemaluan wanita itu namanya haid, tanpa melihat usianya, mau usia 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, pokoknya itu haid. Kemudian tidak melihat durasi lamanya, 7 hari, 8 hari, 15 hari, 10 hari, itu setiap wanita tabiatnya kan tidak sama, kebiasaannya tidak sama, itu haid. Kemudian pengulangannya, ada yang awal bulan, ada yang tengah bulan, ada yang akhir bulan, itu kan tidak sama tiap wanita, itu asalnya tetap dihukumi haid. Makanya kenapa ada yang sholat, ada yang tidak sholat, karena tabiatnya tidak sama. Nah, kecuali kalau darah itu keluar banyak dan terus menerus tidak berhenti, kalaupun berhenti cuma sebentar keluar lagi, maka itu namanya istihadah. Paham ya? Nah, hukum asal darah yang didapati wanita adalah haid. Darah bisa dianggap darah selain haid jika ada bukti yang menunjukkan keluarnya darah tersebut dari hukum asal. Ciri-ciri darah haid adalah 1, pekat, nggak encer. Kalau darahnya encer berarti bukan haid. Yang kedua, baunya tidak enak. Kalau baunya wangi berarti pakai pewangi. Ya. Baunya pasti tidak enak, itu darah haid. Yang ketiga, bukan darah yang beku. Kalau gumpalan-gumpalan itu bukan haid. Misalkan ada wanita keluar darah kok gumpalan-gumpalan, itu penyakit, bukan haid, karena haid tidak mungkin menggumpal. Nah, kenapa kok muncul gumpalan-gumpalan tadi itu? Pola makanmu tidak benar. Selanjutnya, umur kadar, ini memang agak panjang, sabar ya. Memang harus dikaji mendalam ini, karena masalah yang paling rumit ini. Umur kadar lamanya dan pengulangan keluarnya haid berdasarkan keterangan dari Syekh As-Sa'di, berarti tidak ada batasan umur untuk waktu keluarnya haid. Umpama ada anak umur 7 tahun, kalau ada anak 7 tahun keluar darah, itu pun bisa dikatakan haid, walaupun sangat-sangat jarang terjadi ya. Inilah pendapat Imam Ad-Darimi dari ulama Syafi'iyah, juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan menjadi pendapat ulama belakangan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Juga untuk berapa lama haid itu keluar tidak ada batasannya. Inilah pendapat dalam madhab Malikiyah, pendapat sebagian salaf, pendapat Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Al-Albani, dan Ibnu Utsaimin. Begitu juga tidak wajib melakukan hitungan berapa bulan pengulangan untuk menghukumi itu haid, seperti penjelasan yang tadi ya. Kapan dihukumi darah istihadah? Bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita, atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit atau sebentar, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Ini adalah hukum pengecualian dari kaidah asal di atas. Kapan dihukumi sudah punya kebiasaan haid? Haid dihukumi sudah jadi kebiasaan jika sudah berulang sebanyak 3 kali. Keluar darah pertama awal bulan, seminggu stop. Bulan depan awal bulan keluar lagi, seminggu stop. Bulan depan awal bulan keluar lagi, seminggu stop. 3 kali, maka itu haid. Sudah jadi kebiasaan selama 3 kali. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa yang sudah punya kebiasaan haid, lantas darah bertambah atau berkurang, atau haid datang lebih cepat atau datang telat, maka dihukumi haid. Jika darah sudah berhenti, maka dihukumi sudah suci. Inilah pendapat madhab Syafi'i, dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ada, Mas. Ada? Kalau anak cowok, insya Allah tidak akan ada tanyanya, karena tidak pernah mengalami ya. Oh, kamu ada? Ada. Pernah haid? Enggak. Oh, tidak pernah. Tapi pengen nanya. Iya. Wanita itu kan punya keistimewaan, salah satunya haid, sampai pembahasannya itu banyak. Dan pertanyaan saya, apakah lelaki punya keistimewaan juga? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan pria dan wanita
itu ada satu keistimewaan yang dimiliki pria yang itu tidak dimiliki oleh para wanita. Dan begitu juga sebaliknya, ada keistimewaan yang dimiliki oleh wanita yang pria tidak memilikinya. Seperti wanita tadi, satu keistimewaannya darah haid, kedua keistimewaannya adalah sebagai seorang ibu, karena surga anak terletak pada ibunya, ya kan? Surga seorang anak terletak di bawah kaki ibu. Al-jannatu tahta li'aqdamil ummahat, di bawah telapaknya, bukan kaki lagi, di bawah telapaknya. Itu beberapa keistimewaan wanita. Salah satunya lagi yang sering dicontohkan, ketika haid kemudian tidak sholat. Orang itu biasa sholat, kayak khas, kan sudah biasa sholat, terus sekarang dia tidak sholat, ya kan? Dalam rangka taat pada ajaran agama, maka tidak sholatnya dia itu pahala. Wanita yang sholat, terus waktu haid dia nggak sholat, dalam rangka dia ngikuti ajaran Islam, ajaran agama, karena haid nggak boleh sholat, maka tidak sholatnya pahala. Beda kasus kalau tidak haid pun dia nggak sholat, dalam keadaan suci dia nggak sholat, maka ketika haid pun ya nggak ada hukum pahala buat dia, karena emang aslinya nggak sholat. Itu wanita. Nah, pria satu kelebihannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang pria mendapatkan keistimewaan karena dia ditakdirkan menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin bagi para istrinya, para wanita. Kemudian yang kedua, kelebihan seorang pria terletak di dalam hukum bagi waris. Kalau dalam hukum ajaran agama, hukum negara, pembagian waris faraid itu kan punya anak laki satu, perempuan satu. Bapak meninggal, punya harta 100 juta. Kalau hukum negara, masing-masing anak dapat 50 juta. Ya. Tapi kalau dalam hukum Islam, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Anak 2, laki-laki sama perempuan, hartanya 100 juta, meninggal orang tuanya, maka si anak yang laki 100 juta dibagi 3 dulu. Berapa kurang lebih? 33 juta ya. Nah, si anak laki dapat 66 juta, si anak perempuan dapat 33 juta. Itu keistimewaan bagi laki-laki. Kenapa kok dia dapat lebih banyak? Karena dia nanti akan menikah dan dia punya tanggung jawab menafkahi istrinya. Istrinya menjadi beban tanggung jawabnya. Nah, sementara seorang istri ketika dia menikah, dia menjadi tanggung jawab suaminya, maka tidak ada yang ditanggung di dalam hidupnya, sehingga dia dapat bagian lebih kecil. Itu letak keadilan yang luar biasa, yang seolah-olah ini nampak seperti tidak adil gitu. Tapi adilnya justru, bayangkan kalau misalkan laki dengan perempuan dibagi rata, ya kan? Sementara perempuan tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi siapapun, dan yang laki-laki ada tanggung jawab menafkahi anak dan istrinya. Laki-laki bekerja hukumnya wajib, perempuan bekerja hukumnya mubah, boleh kerja boleh enggak, ya. Itu keistimewaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, surganya seorang anak terletak pada ibunya, tapi surganya seorang istri terletak pada suaminya. Masa tak mengajak suami kalau belum jadi suami? Bahkan dosa besar bagi seorang wanita yang ketika ada 2 pendapat antara suami dan ibunya yang berbeda, dia mengalahkan pendapat suaminya demi membela ayah dan ibunya. Itu dosa besar. Dia harus mengutamakan suami selama pendapatnya sama-sama betul sesuai ajaran Allah. Kalau misalkan bapak ibunya, nak jangan nyolong, suaminya ngajarin kamu nanti kalau kerja nyolong ya. Nah, kalau kamu ngikuti suaminya ya tidak benar juga. Ini maksudnya yang bapak ibunya nyuruh kamu ke Jember, suaminya nyuruh kamu ke Situ Bondo umpama, kamu harus mendahulukan suami harus ke Situ Bondo dulu gitulah. Karena ada sebuah kisah itu, mau dengerin? Pendek. Sebuah kisah di mana seorang laki-laki dia ngomong kepada istrinya, saya mau keluar, kamu jangan tinggalkan rumah ini sebelum saya pulang. Begitu keluar, tidak lama datang orang dari kampung, orang tuanya, kamu cepat pulang, sekarang ibumu itu sakit. Nah, dia nggak mau pulang, kenapa? Karena suaminya sudah memerintahkan bahwa tidak boleh meninggalkan rumah sebelum suaminya pulang, ya kan? Nah, dapat selang berapa waktu, datang lagi, ayo cepat pulang, ibumu ini sekarang sudah sekarat, sudah kritis. Dia tetap tidak mau pulang, kenapa? Taat kepada perintah suaminya. Nah, kemudian tidak lama datang lagi,
ibumu sudah meninggal, masa kamu tidak mau ngeliat jenazah ibumu untuk terakhir kalinya? Dia tetap tidak mau keluar rumah dalam rangka taat kepada perintah suaminya. Dan terakhir, pemakaman didatengin, mau dimakamkan, kamu tidak mau ngeliat jenazah ibumu, nggak mau datang juga. Kenapa? Taat kepada suaminya. Akhirnya orang ini melaporkan kelakuan perempuan ini kepada Rasulullah. Jadi si perempuan ini dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya barokah taatnya si anak ini kepada suaminya, maka ibunya yang harusnya masuk neraka diubah oleh Allah jadi penghuni surga. Barokah taatnya anak ini terhadap suaminya. Jadi itu keistimewaan laki-laki. Itu kurang lebih seperti itulah. Jadi ada usah saling iri. Kenapa saya sebagai laki-laki kok tidak bisa libur sholat? Kan gitu toh. Aneh. Itu sudah keistimewaan perempuan gitu lah. Nah sama yang perempuan juga jangan banyak menuntut. Kenapa bagi waris kok banyak laki-laki? Gitu. Itu sudah ada keistimewaannya masing-masing. Gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup? Sudah menyerah? Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, kita semua diberikan kesehatan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rezeki yang barokah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Besok kita akan membahas hadis yang ke-116 yang kurang lebih pembahasannya adalah hukum darah istihadhah bagi yang tidak punya kebiasaan. Besok itu satu hadis tapi tidak bisa satu hari, harus 2 hari pembahasannya karena ada 2 bagian di situ. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.